Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehatnya lah kita bisa berkumpul pada kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini dalam keadaan jatuh akhirat. Selawat beserta dengan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Yana wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atau tabi'in, wabil khusus kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa lagi di kajian Sahih Bukhari setelah sekian lama tidak berjumpa. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat bersama yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna dalam kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita buka acara kajian Sahih Bukhari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, insya Allah akan langsung ke pematerian oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna ya, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Apabila dari hadirin atau jamaah yang insya Allah dimulakan oleh Subhanahu wa Ta'ala ada pertanyaan, silahkan untuk diketik pertanyaannya, barangkali kelupaan, mungkin seperti itu. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama sapa pemateri kita yang alhamdulillah sudah hadir pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fidik, alhamdulillah. Apa kabar Bapak hari ini? Sudah lama tidak Ya, kajian Bapak. ya Alhamdulillah alhamdulillah sudah ini kembali lagi. masih apa? Baru ada suaranya, Fik. Baru ada suaranya nih, batuk ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa. Ya, ya. Alhamdulillah, eh, kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan, dipersilahkan. Baik. Itunya untuk sharingnya belum dibuka, Fik. Apa, Didik? Bapak sebentar diklaim Ya, dulu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita diberikan waktu, diberikan izin untuk kita bisa bersua setelah entah berapa kali pertemuan ya, jadi kita nggak jumpa karena satu dua hal, eh, semuanya itu karena memang persoalan ketidakmampuan kita untuk membagi waktu saja sebenarnya untuk untuk memanage waktu begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, insya Allah kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar mulai hari ini sampai ke depannya kita tetap melakukan kajian, diizinkan melakukan kajian terus begitu. Nah, jamaah Recording yang in Allah progress. muliakan, kita share dulu materinya. Ini sudah dibuka mungkin ya. Nah, udah alhamdulillah.
Ya, jemaah yang Allah muliakan, tentu saja seperti awal kita jumpa, ya, kita ingin nasihat dulu kepada semua kita, kepada diri saya sendiri, juga kepada jemaah yang Allah muliakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah berfirman kepada kita semua, orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah suatu diri itu memperhatikan, ya, maksudnya agar kita ini memperhatikan apa yang sudah lalu untuk bahan evaluasi untuk di depan hari ini, begitu. Wattaqullaha, nah kemudian Allah juga mengulang kembali untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Kenapa? Innallaha khabirum bima ya'malun, karena Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita sudah berazam untuk mengevaluasi diri, untuk memperbaiki diri, hasil evaluasi kita, ya, maka Allah mengetahui azam kita, apakah azam kita itu dilakukan atau hanya sebatas hiasan, begitu. Nah, jemaah yang Allah muliakan, namun kemudian di sini juga Allah menekankan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kita ini menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Nah, begitu. Jadi janganlah kita ini menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Kenapa? Sebab kalau Allah dilupakan, nanti Allah melupakan kita. Nah, kalau kemudian Allah melupakan kita, akibat dari kita melupakannya, maka terjerumus sudah kita ke dalam ulaika humul fasiqun, mereka yang fasik. Mereka jalannya, mereka orang-orang yang jalannya bengkok, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, jadi dari lupa kepada Allah itulah persoalannya, kebengkokan, ketidaklurusan, ketidakajegan hidup kita dimulai. Nah, oleh karena itu, melalui mimbar ini, saya nasihatkan kepada saya sendiri dan kepada jamaah yang Allah muliakan untuk berusaha mengingat Allah. Karena lupa kepada Allah, awal kefasikan yang akan kita lalui. Begitu. Jamaah yang Allah muliakan, kemudian supaya tidak lupa, pada beberapa pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas tentang persoalan sholat sebagai penebus dosa, begitu. Sholat sebagai penebus dosa. Nah, materi yang perbincangan kita pada saat itu adalah berkaitan dengan pertanyaan Umar soal pertanyaan Umar kepada sahabat soal adakah ungkapan fitnah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Kemudian Hudzaifah saat itu mengatakan bahwa ada, begitu, bahwa ada katanya, gitu ya. Rasulullah pernah bersabda bahwa fitnah seseorang itu, fitnah rajul adalah fi ahli wa maliki, pada hartanya, pada keluarganya, begitu, ya. Namun semua itu akan terhapuskan oleh sholat kita, terhapuskan oleh amar ma'ruf nahi munkar. Nah, begitu bahasan minggu kemarin. Namun ternyata
Umar tidak menghendaki jawaban itu. Begitu. Jamaah yang Allah muliakan, ketika Umar bertanya tentang apa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membicarakan tentang fitnah, pernah kata sahabat itu tentang itu tadi, sholat penembus dosa tadi. Tetapi ternyata Umar tidak menghendaki jawaban itu. Yang diminta oleh Umar adalah fitnah yang laksana ombak laut yang bisa menghempaskan semua apa saja yang ada di atasnya. Begitu. Jadi dalam hal ini fitnah yang akan meluluh lantahkan kehidupan kaum muslimin. Begitu. Nah, kemudian dijelaskan oleh Hudzaifah bahwa pernah juga demikian, ya. Nah, namun amat tergantung. Jadi fitnah itu ibarat bola yang ada di dalam kamar, kata sahabat, ya. Nah, kemudian fitnah itu tidak akan menimpa kaum muslimin sepanjang pintu kamar itu tidak terbuka. Nah, kemudian diketahuilah pintu itu adalah Umar bin Khattab itu sendiri, begitu, ya. Pintu itu siapa? Umar bin Khattab itu sendiri. Artinya bahwa pintu itu kemudian akan terbuka dalam arti ketika Umar wafat, ya, betul ya, ketika Umar wafat, maka kejadian demi kejadian, fitnah demi fitnah, ya, itu terus bertebaran, bertubi-tubi mendatangi kaum muslimin, meluluh lantahkan budaya dan akal pikir kaum muslimin, ya begitu. Sampai hari ini kita temui banyak fitnah-fitnah yang menghancurkan kaum muslimin, begitu. Nah, oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, maka menjadi satu kepantasan, kepatutan buat kita agar kita bisa melawan fitnah-fitnah itu, terutama terkait dengan masalah pemahaman kepada agama, ya, dengan pemahaman yang sahih, maka harus melalui kajian-kajian seperti yang tengah kita laksanakan ini, gitu. Demikian bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Nah, hari ini jamaah yang Allah muliakan, kita masuk kepada bahasan tentang bab fadilah sholat di waktiha, berdasarkan awal waktunya, gitu. Jamaah yang Allah muliakan, dengan tidak disadari, ya, kita sudah sampai kepada pembahasan di kitabus sholat itu sudah selesai ini jamaah yang Allah muliakan, ya. Ya, kita masuk kepada waktu-waktu atau keutamaan penetapan sholat, begitu. Nah, oleh karena itu kepada jamaah yang memiliki kitabnya, silakan dibuka kitabnya, kitab Sahih Bukhari, ya, bab penetapan waktu-waktu sholat. Ya, baik jamaah sekalian. Nah, tetapi jamaah yang kemudian bisa karena kalau beli kitabnya yang agak mahal, ya, bisa juga jamaah mendownload kitab Sahih Bukhari-nya di internet, ya, di download saja Sahih Bukhari yang PDF itu akan muncul, gitu. Nah, tetapi kalau jamaah yang ingin langsung mendapatkan materinya, bisa melalui Kang Rijik, ya, Kang Rijik, di player itu kan ada narah hubungnya, ya, untuk mendapatkannya, atau bisa masuk kepada grup kajian hadis ini, ya. Kalau yang terjamaah tidak ada halangan untuk masuk, silahkan untuk masuk ke grup kajian hadis. Jamaah yang Allah muliakan, baik, kita masuk kepada bab fadilah sholat di waktiha, keutamaan sholat di awal waktu. Nah, kita baca
rawi dan sanadnya dahulu, jamaah sekalian. Ya, ini di sini haddatsana. Nah, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Yakni Abul Walid. Nah, telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada kami itu kepada siapa? Kami di sini maksudnya adalah kepada Imam Bukhari gitu. Jadi Imam Bukhari dan beberapa yang lain tengah mendengarkan hadis dari Abul Walid Hisham bin Abdul Malik begitu. Nah, ketika beliau Imam Bukhari menuliskan hadis ini, maka dia menyandarkan hadis ini kepada gurunya yang menceritakan hadis ini, yaitu Abul Walid Hisham bin Abdul Malik. Maka kata beliau, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abul Walid. Abul Walid. Ya, yaitu maksud Abdul Walid itu adalah Hisham bin Abdul Malik. Begitu ya. Ini guru beliau. Gitu. Nah, ini sebagai referensi atau apa ya referen atau ya rujukan dari tulisan Imam Bukhari tentang hadis ini. Dia sandarkan, dia dapatkan hadis ini dari sanad yang pertamanya adalah Abul Walid Hisham bin Abdul Malik begitu. Nah, qala kemudian berkata siapa? Itu Abul Walid Hisham bin Abdul Malik. Kata beliau, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami yang kedua itu jamaah sekalian bukan kami yang pertama, bukan. Kalau kami yang di sini adalah Imam Bukhari, begitu. Tetapi kalau kami yang kedua di sini, maksudnya adalah kembali kepada Abul Walid Hisham bin Abdul Malik, begitu. Kata beliau telah menceritakan kepada kami siapa gurunya. Guru siapa? Itu guru Abul Walid Hisham bin Abdul Malik, yaitu Imam Syu'bah, begitu. Nah, ternyata Syu'bah juga mendasarkan hadis yang diriwayatkan kepada Abdul Malik bin kepada Abu Walid Hisham bin Abdul Malik itu, dia pun mendapatkannya, ya. Mohon maaf jamaah sekalian. Qala kemudian berkata, siapa? Al Walid bin Al Izar. Nah, mohon maaf ya, tadi ada kesalahan. Jadi saya ulangi, hadasana telah menceritakan kepada kami siapa? Abul Walid Hisham bin Abdul Malik. Katanya Abu Walid Hisham bin Abdul Malik berkata, hadasana telah menceritakan kepada kami siapa? Syu'bah. Kemudian qala kata Syu'bah telah berkata siapa? Al-Walid bin Izar. Al-Walid bin Izar. Nah, ya, Al-Walid bin Izar berkata, kemudian katanya, akhbaroni telah mengabarkan kepadaku, qala bahwa ia berkata, ya, bahwa ia berkata, sami itu aku mendengar. Mendengar siapa? Aba Amr Asy-Syaibani. Aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani yaqulu berkata. Apa katanya? Katanya begini. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Sohibu pemilik daripada hadhid-dar, rumah ini. Kemudian beliau wa asyara ila dari, mengisyaratkan, menunjuk kepada dari Abdullah, kepada rumah Abdullah. Nah, jadi kata siapa? Abu Amr Asy-Syaibani berkata, menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Maksudnya pemilik rumah ini adalah maksudnya Abdullah. Nah,
Qala, di mana Abdullah berkata, Sa'altu, aku pernah bertanya an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, nah karena ini baru dimulai lagi ya. Nah, ada sedikit intermezzo dulu bagi jamaah yang baru bergabung. Selamat bergabung dalam kajian hadis, jamaah sekalian. Nah, diulangi lagi ya. Jadi kalau kita mempelajari hadis itu berbeda dengan kita mempelajari Al-Quran. Begitu. Kalau kita mempelajari Al-Quran, itu kita langsung masuk ke teksnya. Misal kita mempelajari Al-Quran, langsung masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fihi dan selanjutnya. Langsung masuk ke teks. Tidak ada sanad dan rawi kita jumpai begitu. Tetapi berbeda dengan kajian hadis. Sebelum masuk ke teks hadisnya, jemaah sekalian, kita dihadapkan dahulu dengan sanad dan rawi, sanad atau rawi. Kenapa demikian? Begitu. Nah, ini disebabkan karena kenapa hadis itu ada sanad dan ada rawinya, sementara Al-Quran tidak. Kalau Al-Quran itu jamaah sekalian, itu kan dituliskan. Ketika Al-Quran turun, langsung dituliskan oleh para sekretaris Nabi, dituliskan di di media-media yang bisa dipakai untuk menulis batu, kulit binatang dan lain sebagainya. Sehingga tidak perlu ada sanad dan rawi, begitu ya. Nah, jadi langsung para sahabat menyalinnya dari artefak-artefak tadi, begitu. Sementara hadis jamaah sekalian itu ketika pada zaman Nabi memang melarang menuliskannya. Begitu. Kalau Al-Quran Nabi memerintahkan menuliskannya, kalau hadis Nabi melarang menuliskannya. Nah, sehingga hadis itu pada akhirnya dipelihara dari hafalan sahabat ke hafalan sahabat yang lainnya. Begitu. Nah, kemudian para sahabat dan para ulama yang menghafalkan hadis itu kita kenal sebagai rawi dan sanad. Nah, begitu ya Mas kalian. Nah, baik, itu persoalannya ya. Kenapa kalau kajian hadis itu sebelum kita masuk kepada teks hadis itu kita dihadapkan dulu pada rawi dan sanad. Itu masalahnya di sana. Baik jamaah yang Allah muliakan, kita kembali ya. Nah, Abdullah berkata, Sa'altu Nabi, aku pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Pertanyaan beliau itu, ayul amal ahabu ilallah, ayul amal mana ahabu yang paling dicintai ilallah oleh Allah, gitu. Ini pertanyaannya. Nah, kemudian qala Rasulullah SAW bersabda atau menjawab. Nah, kata beliau, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sholatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Begitu. Salat pada waktunya. Kemudian jamaah sekalian ditanyakan lagi oleh sahabat. Qala, ditanyakan lagi. Tsumma ayun. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Qala, kemudian Rasul menjawab, tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada dua orang tua. Qala, kemudian ditanyakan lagi. Tsumma ayun, kemudian apa lagi? Qala, kemudian Nabi menjawab, amal yang dicintai oleh Allah itu adalah
al jihad, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah jamaah sekalian apa namanya hadis yang akan kita bahas tadi ya. Jadi jadi ini hadis ini berbicara tentang amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah tentang sholat pada waktunya, kemudian yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Nah, baik jamaah sekalian, kita masuk kepada penjelasan hadisnya. Nah, ini ya nasihat takwanya tadi sudah. Kemudian kita mengulang pun sudah ya. Nah, kita langsung membahas tentang 3 amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, memang banyak keutamaan yang bisa kita miliki ya dari melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Sebagaimana dalam hadis yang terlihat di layar masing-masing ya. Nah, di sini Rasulullah bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuron." Nah, begitu ya. Kata Rasulullah, siapa orang yang memelihara menjaga sholat, memelihara sholat pada waktunya, kanat lahu nuron, maka dia memiliki cahaya ya. Jadi kemampuan untuk memelihara sholat pada waktunya itu adalah merupakan cahaya baginya ya. Kemudian ya, kemudian wa burhanan ya, wa tijaratan, wa burhanan, mohon maaf, wa najatan yaumal qiyamah. Jadi siapa orang yang bisa melihara sholat pada waktunya, itu dia memiliki cahaya. Di samping cahaya, dia memiliki burhan, petunjuk, wan najatan, dan memiliki keselamatan pada hari kiamat. Nah ya, dia memiliki cahaya, memiliki burhanan, petunjuk, wan najatan, dan keselamatan yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti, begitu. Nah, wa man lam yuhafid 'alaiha, namun siapa orang yang tidak mampu memelihara sholat pada waktunya, itu lam yakun lahu nurun. Lam yakun lahu nurun. Dia tidak akan memiliki cahaya. Wala burhanun, dia tidak akan memiliki petunjuk. Wala najatun, dan tidak akan memiliki keselamatan. Sehingga wakana yaumal qiyamah, sehingga pada hari kiamat nanti dia itu kegelapan dan diikut sertakan ma'akorun, bersama korun, kemudian wa fir'aun, bersama fir'aun, wa haman, bersama haman ya, kemudian dan bersama Ubay bin Khalaf, bersama Ubay bin Khalaf gitu ya. Nah, ini jamaah sekalian, keutamaan sholat pada waktunya tadi ya. Kita akan mendapatkan cahaya, kita akan mendapatkan burhan, kita mendapatkan najah itu keselamatan di hari kiamat. Sehingga siapa yang tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya, maka jelas dia tidak akan mendapatkan cahaya tadi, dia tidak akan mendapatkan petunjuk, dia tidak akan mendapatkan keselamatan, karena dia tidak mendapatkan segalanya di hari kiamat tadi, maka otomatis dia akan diikut sertakan bersama kelompok kafir, ahlu maksiat, seperti yang disebutkan tadi, yaitu Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf tadi. Nah,
Jamaah yang Allah muliakan, sekarang persoalannya definisi dari sholat di awal waktu itu yang bagaimana? Begitu ya. Definisi sholat yang di awal waktu itu yang bagaimana? Bukankah pernah Rasulullah dalam beberapa kesempatan, jamaah sekalian ya, itu mengakhirkan sholat. Begitu ya. Mengakhirkan sholat. Begitu ya. Nah, kalaupun kemudian seseorang itu dalam keadaan lelah juga atau dalam keadaan lapar, Rasul itu memerintahkannya untuk makan dulu kalau lapar, untuk ngaso dulu kalau lelah, begitu. Atau bahkan kalau kondisi alamnya tengah tidak mengizinkan seperti pada sholat zuhur, ya, terlampau menyengat itu panasnya sinar matahari, maka Rasul mengakhirkan sampai sampai batas-batas asar, begitu. Di menjelang asar baru Rasul melakukan sholat zuhur bersama sahabat, begitu. Nah, kemudian Rasul juga mensunahkan untuk mengakhirkan sholat isya, ya, walau itu karena memang itu dicintai oleh Rasul mengakhirkan sholat isya, begitu ya, sampai awal pertengahan sepertiga malam, sampai awal sepertiga malam, baru Rasul dan para sahabat melaksanakan sholat isya, begitu, dan lain sebagainya. Banyak hadis-hadis, banyak keterangan-keterangan yang memberikan satu kemudahan, yang sekaligus keterangan-keterangan itu menafsirkan tentang apa yang dimaksud sholat pada waktunya. Jadi dengan demikian ulama menyatakan bahwa yang disebut dengan sholat pada waktunya itu adalah sholat dalam rentang waktunya, begitu. Sholat dalam rentang waktunya, begitu. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, jamaah sekalian, gitu ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, eh, kita masuk kepada amal yang dicintai oleh Allah yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Nah, ini berbakti kepada orang tua. Nah, dalam hal bakti ini ada dua istilah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bakti itu sendiri dan yang kedua adalah taat, gitu ya. Ada bakti, ada taat, jamaah sekalian. Nah, nah dalam Al-Qur'an dikatakan seperti yang terlihat begitu dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sini ya, wa'budullaha, ya, wa'budullaha, sembahlah kalian Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mensyarikatkan Allah sedikit pun, begitu. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua agar agar dia itu berbuat ihsan, berbuat baik. Demikian juga wabilil kurba, kepada kerabat, wal yatama, kemudian kepada yatim, anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada para miskin, wal jari dzil kurba, dan kepada teman tetangga, teman sejawat, ya. Nah, apa? Wal jaril junbi, ya. Apa nih? Kepada apa? Ya, kepada tetangga yang jauh, ya. Kemudian teman sejawat, ya. Ya. Wasohibi wal jambi wabni sabil, dan kepada ibnu sabil, wama malakat aimanukum, dan kepada hamba sahaya, ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ya.
Di dalam ayat tadi jamaah sekalian ada dua istilah. Ada sembah kepada Allah dan tidak boleh mensyarikatkannya dengan sedikit pun. Dan ada ihsanan, berbuat baik, begitu. Dia ada dua konsep. Ada konsep bakti, atau berbuat baik, dan ada konsep taat. Ini dua hal yang harus kita bedakan. Begitu. Nah, kesimpulannya kalau bakti kepada orang tua, itu jamaah sekalian, kalau bakti kepada orang tua, itu tak ada batasnya. Begitu ya. Sekalipun orang tua itu adalah orang tua yang kafir, maka kita tetap harus berbakti kepadanya. Begitu ya. Jadi orang tua si A itu kafir, maka si A itu harus tetap berbakti kepada orang tua itu. Sekalipun orang tuanya murtad, begitu. Tetap tidak menggugurkan bakti, begitu ya. Sementara kalau taat, kalau konsep taat, nah dalam hal ini taat kepada orang tua ya, itu tentu terbatas. Sepanjang ketaatan kita itu diukur masih bersesuaian dengan hukum Allah dan Rasulnya. Nah begitu ya, itu jamaah yang Allah muliakan. Jadi ada konsep bakti, ada konsep taat. Kalau bakti kepada orang tua itu tidak terbatas, ya, bahkan menjadi ladang dakwah kita, ya, begitu. Di bakti berbuat baik, betul kepada orang tua, kepada siapapun itu silahkan, gitu, tanpa melihat agama, tanpa melihat strata sosial, itu kita harus bakti, berbuat baik kepada mereka. Makanya dalam ayat tadi, wabil walidaini ihsanan, wabil dil kurba, wal yatama, wal masakin, wal jari dil kurba, wal jari dubni, wasohib bidambi, wabni sabil, wa memalakat aimanukum, termasuk kepada hamba sahaya sekalipun. Kita harus berbuat baik, begitu. Tetapi kalau kita taat kepada orang tua, nah ini terbatas. Dibatasi selama ketaatan kita ini ada dalam kesesuaian dengan hukum Allah dan Rasulnya. Jamaah yang Allah muliakan, itu tentang bakti kepada orang tua. Dan yang ketiga tentang jihad di jalan Allah. Nah ini amal yang paling dicintai oleh Allah tuh adalah jihad di jalan Allah, gitu. Jamaah yang Allah muliakan, ayat-ayat tentang jihad itu banyak sekali, gitu ya. Ayat-ayat tentang jihad itu banyak sekali, gitu ya. Nah, menuntut kepada kita untuk berjihad di jalannya dalam menegakkan agama Allah ini, begitu ya. Dalam menegakkan agama Allah ini. Nah, jamaah yang Allah muliakan, adalah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 74. Allah berfirman seperti tertera, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awau wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum magfiratu wa rizqun karim. Ya, mereka orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan mereka orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan yang pada saat itu telah kepada orang-orang muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman, ya, imannya betul, ya. Nah, ya, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian. Jadi konsep jihad itu adalah memang adalah berjihad dengan harta dan diri, begitu, harta dan diri. Nah, gitu. Nah, hanya kemudian dilihat dari sisi dilihat dari sisi situasi sosial yang ada, maka jihad itu kan ada jihad dalam arti memanggul senjata, ada jihad dalam arti apa yang kita miliki, begitu. Nah,
Jihad dalam arti memanggul senjata, jamaah sekalian, itu hendaklah dilakukan ketika eh, negara kita ini adalah negara Islam, begitu ya. Nah, jadi kalau negara kita ini negara Islam, maka jihad dalam arti memanggul senjata itu dilakukan oleh siapa? Oleh, dalam hal ini mungkin oleh tentara, oleh TNI di sini ya. Kalau negara kita negara Islam, TNI lah yang berwenang untuk melakukan jihad. Begitu. Begitu. Sementara kita ini orang-orang sivil berjihad dalam bentuk yang lain. Begitu. Ya. Nah, jadi seperti jihad ke Palestina, jihad kemana-kemana, itu harus dilakukan oleh negara Islam, yaitu yang menjadi apa namanya pelakunya adalah tentara nasional, begitu. Nah, sekarang kalau kemudian negara kita ini bukan negara Islam, ya, maka kewajiban jihad dalam pengertian memanggul senjata itu menjadi tidak ada, begitu. Jadi tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang mengakomodirnya. Yang terjadi fitnah, ya, fitnah. Misal ada orang-orang soleh di antara kita yang kemudian pergi ke mana, ya, berjihad ke Palestina atau kemana, memanggul senjata, ya, akan terjadi fitnah itu dan ini, ya. Kemudian keluarganya tidak ada yang menanggung kalau dia mati syahid di jalan Allah di sana, begitu. Dan lain sebagainya, tidak ada yang menanggung. Nah, ini akan menjadi fitnah bagi kaum muslimin itu sendiri. Ya, banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh yang pergi ke sana, ya, kemudian mereka syahid di sana. Nah, kemudian keluarganya dan anak-anaknya tidak terdidik, begitu, dan lain sebagainya. Jadi jihad dalam arti memanggul senjata adalah hanya dilakukan jika negara kita negara Islam, begitu, ya. Nah, kalau negara kita bukan negara Islam, ini tidak ada jihad dalam pengertian. Kecuali kalau kita di apa diserang. Itu lain halnya ya. Itu lain halnya, begitu. Nah, jamaah sekalian, eh makanya jihad yang bisa kita lakukan di tengah konstitusi kita ini bukan konstitusi yang yang Islam, begitu ya. Maka jihad yang kita lakukan adalah bentuk lain. Apakah solidaritas kita kepada saudara kita di Palestina dan di tempat lain harus kita lakukan? Tentu sebatas yang kita mampu, dalam bentuk-bentuk yang kita mampu. Itu boleh dan sangat. Tetapi tentu saja perhatikan kemaslahatan-kemaslahatan yang harus dilakukan. Jangan sampai meninggalkan generasi yang tadi, begitu ya. Nah, itu jadi jangan sampai kita si anu yang baik ya itu pergi ke Palestina untuk para dokter dan sebagainya, sementara di sana kita merepotkan mereka, ya. Insya Allah tidak merepotkan ya, banyak ini yang dari aman Palestina dan sebagainya itu tidak kan ya, karena di mereka mengumpulkan donasi dari kita ya, dan di sini juga jangan sampai terbengkalai juga. Kan berbuat baik itu yang pertama itu kepada siapa? Kepada karib kerabat dulu. Begitu ya. Jangan sampai kita berbuat baik kepada yang jauh, tetangga yang jauh, sementara keluarga kita terbengkalai. Nah, jamaah sekalian, ada hadis yang juga mengetengahkan soal jihad tadi, itu man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi fa ilam yastati fa bilisani fa ilam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Ini hadis ini sudah sering kita jumpai ya. Nah, siapa yang kemudian melihat kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan dengan kalbunya, dan dengan kalbu itu ada apa?
ya, selemah-lemahnya iman. Tetapi tentu saja kita mengartikan selemah-lemahnya iman itu bukan diam diri. Dengan hati itu bukan diam diri, tapi menyusun strategi, menyusun sebuah konsep, ya. Kita berdiam itu adalah menyusun konsep, menyusun strategi supaya kita pada akhirnya mampu menggantikan generasi yang lemah diganti dengan generasi yang terbaru hasil bentukan kita gitu. Demikian jamaah sekalian bahasan kita hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi jamaah sekalian kita baru mulai lagi ya karena berbagai kendala yang harus kita selesaikan gitu. Nah, itu ya. Jadi ini Kang Rizik kita sapa-sapa dulu ya. Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung, selamat kita memulai lagi. Kemudian juga hadirin para sahabat dan kerabat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah selamat bergabung kembali dan tentu saja adik-adik mahasiswa dan pelajar yang Bapak cintai. Insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita melalui terus gitu ya kajian ini. Silakan Kang Rizik apabila ada hal yang akan kita diskusikan. Enggak, silakan. Bapak, apa suara saya terdengar, Bapak? Ya, jelas terdengar. Silakan. Iya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan yang luar biasa dan mungkin sangat kita rindukan ya karena beberapa minggu bahkan bulan terhitung Bapak kita sudah bisa kajian kembali. Alhamdulillah kita bisa duduk gitu, duduk melihat kajian, mendengarkan kajian sama-sama bersama-sama kita belajar ya mungkin dari hadirin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa langsung di raise hand atau dinyalakan audionya atau mungkin semisalnya ada kendala boleh diketik di kolom chat. Yang di TV UPI juga itu Kang Rizik. Ya Bapak Ya, dan mereka. untuk yang menonton mungkin bisa mengetik pertanyaannya di kolom komentar ya. Mungkin sambil menunggu Bapak saya ada pertanyaan gitu. Ya, silakan. Jadi saya jadi teringat gitu Bapak ketika beberapa waktu lalu saya pergi ke Jakarta Bapak. eh Waktu saya ingin pulang dari Jakarta ke Bandung itu kan jaraknya perkiraan lebih dari 81 kilometer, kira-kira itu 100 lah Bapak tercapai gitu. Jadi saya ini melaksanakan sholat jamak gitu karena mengingat jaraknya sangat jauh gitu. Eh, dan ketika saya sudah sampai di Bandung, saya jadi teringat sesuatu Bapak. Memang gitu jarak antara Jakarta dan Bandung itu melebihi 81 kilometer. Tetapi ketika saya waktu itu naik kereta Bapak, ternyata dalam jarak segitu bisa tercapai dalam waktu yang sangat singkat Bapak. Jadi antara Jakarta sampai Bandung itu 2,5 jam gitu. Jadi ketika saya misal gitu saya menjamak dari sholat zuhur gitu ternyata saya udah sampai di Bandung sebelum waktu asar gitu Bapak. Dan saya juga teringat gitu dari Jakarta ke Bandung itu nanti bakal ada kereta cepat gitu bahkan lebih cepat lagi gitu. Jarak 81 kilometer bisa nyampe gitu setengah jam atau 20 menit gitu. Nah mungkin pertanyaannya kalau dari tadi pembahasan Bapak itu mengenai sholat dalam perspektif eh, waktu ya gitu. Ini saya bertanya dalam perspektif makan Bapak, dalam perspektif tempat gitu. Kalau misalnya jarak 81 kilometer gitu, tetapi kita bisa mencapai jarak tersebut lebih cepat gitu. Apakah ketentuan sholat jamak itu masih berlaku Bapak? Ya, baik. Bagus sekali pertanyaan Kang Rizik, jamaah sekalian. Jadi boleh kita mengulang bahasan kita dari yang lalu, gitu ya. Jadi mengulang dari bahasan yang lalu, dari bahkan nanti kalau kita sudah luring, itu kita bisa mengulang semua. Nanti
Kang Riji, kita akan luring insya Allah, jamaah akan luring insya Allah, tetapi sifatnya hibrid tentunya. Jadi apa namanya, eh, mereka yang tidak bisa hadir pada waktunya, maksudnya tidak bisa hadir di tempat, bisa lewat Zoom, atau bahkan mereka yang tidak bisa mengikuti pada waktunya bisa melihat di siaran ulang, yang insya Allah akan langsung disiarkan oleh, dan siaran langsung yang akan disiarkan oleh TV kita gitu. Nah, baik jamaah yang Allah muliakan, itu nanti kita lihat situasi dan lain halnya. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Kang Rudi tadi, jamaah sekalian, jadi yang jadi persoalannya adalah jaraknya, bukan waktunya, jaraknya bukan waktunya. Ya. Jadi kalau waktu mungkin bisa sesingkat-singkatnya, tetapi kalau jarak kan, ya jarak, namanya jarak tidak bisa diringkas, ya. Sekian kilometer tetap sekian kilometer, tetapi waktu bisa kita ringkas. Nah, yang jadi masalah dalam dalam kebolehan kita menjamak dan mengkosor sholat itu adalah persoalan safar, persoalan safarnya, persoalan safarnya. Kalau persoalan safar kan persoalan jaraknya, gitu, bukan waktunya, begitu. Oleh karena itu, hadis-hadis yang ada tentang jarak-jarak tempuh itu bahkan beragam. Ada yang menyatakan 3 mil, ya, ada yang mengatakan kemudian selama perjalanan 3 hari 3 malam, begitu ya. Dan jadi banyak hadis-hadis yang beragam membicarakan batasan-batasan tentang kebolehan kapan kita menjamak dan qasar sholat. Nah, para ulama melihat Rasulullah ternyata tidak, kalau begitu, karena banyaknya hadis yang berbicara tentang seperti itu, tidak ada batasan, bahkan tidak ada batasan yang jelas mengenai jarak, begitu. Karena banyaknya hadis yang eh, yang yang sepertinya beragam, gitu. Nah, oleh karena itu para ulama melihatnya pada sisi safarnya, pada sisi safarnya. Jadi, kalau kita niat safar, walaupun misal hanya masih di sekitar kota Bandung, begitu, kalau kita sudah safar, ya safarlah. Nah, safar itu dibolehkan kita menjamak dan bahkan mengkosor sholat, begitu. Nah, apalagi ini jarak dari Bandung ke Jakarta atau dari Jakarta ke Bandung yang memiliki jarak yang begitu jauh. Nah, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Rijik itu sudah tepat, bisa menjamak sholat. Walaupun sampai ke Bandung masih tersisa sholat asar, begitu. Masih bisa melakukan sholat asar, tapi karena sudah dijamak, ya sudah nggak ada lagi kewajiban melaksanakan sholat karena sudah ditarik ke duhur. Nah, gitu. Jadi yang pertama, ya mas sekalian, eh, bukan persoalan waktunya, tetapi yang jadi persoalan adalah jaraknya. Tetapi soal jarak itu pun juga hadis beragam, memberikan memberikan ketetapannya. Ada yang 3 mil, ada yang bahkan hanya mempersoalkan kalau safarnya 3 hari 3 malam kan gitu ya. Nah kan gitu dan lain sebagainya. Itu menyebabkan para ulama menyimpulkan, oh ternyata yang jadi persoalan itu pada sisi niat safarnya tadi, begitu, niat safarnya tadi, begitu. Nah, hanya tentulah ini kaitan dengan etika kita, ya, etika kita kalau kita laki-laki, para laki-laki kalau sholat di masjid, sementara kita sudah sholat, ya ikut sholat juga dengan mereka, gitu. Jangan sampai misal Kang Rizik nih udah sholat asar, ya, sudah ditarik dengan sholat duhur tadi ya, dari Jakarta sholat duhur ditarik dengan asar, datang ke Bandung,
ke Masjid Al-Furqon UPI misal, ke Masjid Al-Furqon UPI ada janjian dengan teman, tetapi di Al-Furqon UPI mendapati sholat asar. Ya jangan kemudian duduk di pinggir-pinggir menunggu mereka sholat, jangan. Ikut juga sholat asar dengan mereka, begitu. Ini tata etikanya yang harus dilaksanakan. Nah, begitu. Jadi kalaupun kita sudah sholat asar, kalau mendapati jamaah sholat asar, ikut sholat asar, begitu. Nah, itu aja etikanya. Nah, supaya tidak terjadi fitnah, begitu. Demikian bahasannya, Kak Rizik. Alhamdulillah. Barangkali ada yang lain, silakan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, pembahasan yang sangat menarik ya. Jadi walaupun kita sudah ditarik gitu sholatnya dengan jamak, tetapi ketika masih ada sisa waktu gitu dan datangnya waktu sholat, kita sebisa mungkin untuk ikut sholat begitu ya Bapak ya, etikanya ya Bapak. Ya, kalau kita mendapati sholat jamaah. Nah, kalau kita sendirian di rumah mah nggak masalah. Kalau ada janjian dengan teman di masjid, tiba-tiba datang ke masjid, mereka tengah melaksanakan sholat asar, ya kita jangan duduk-duduk. Masa orang sholat kita duduk begitu ya? Nah, jadi kita ya ikut aja sholat dengan mereka. Ya, baik. Silakan ada lagi? Ya baik, alhamdulillahirobbilalamin. Bagi jamaah yang ada pertanyaan ataupun bahan yang ingin didiskusikan gitu, silahkan pembahasannya bebas, boleh materi yang hari ini disampaikan maupun materi-materi yang lain, silahkan langsung di raise hand atau dinyalakan audionya, atau mungkin bila ada kendala bisa melalui kolom chat di Zoom. Dan bagi jamaah yang menonton di YouTube, boleh untuk mengetikkan pertanyaannya ataupun bahan diskusinya di kolom komentar. Ya, seperti itu ya, jamaah sekalian. Nih, sambil nunggu Kang Rizik, eh, itu ada chat bukan pertanyaan di chatnya ya, kan ya? Ya, Iya Bapak, untuk di kolom chat itu. baru presensi Bapak. Oh itu ya. Baik, jamaah sekalian, eh, jadi insya Allah ini kita akan mengadakan kembali luring lagi kajian hadis ini dilakukan di Masjid Al Furqon. Mungkin harinya akan kita rubah. Nah, harinya akan kita rubah, tetapi sifatnya tentu campur ya. Nah, jadi mereka yang bisa hadir, alhamdulillah. Mereka yang tidak bisa hadir bisa mengikuti lewat Zoom, dan mereka yang pada saat itu juga tidak mampu untuk masuk Zoom karena terbatas waktunya, bisa menonton siaran ulangnya di TV UPI, begitu. Alhamdulillah, gitu. Baik jamaah yang Allah muliakan, eh, kita sapa-sapa Bapak Ibu yang Allah muliakan, selamat bergabung. Kemudian juga sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, terima kasih sudah membersamai kita semua. Kemudian juga tentu saja adik-adik mahasiswa dan mungkin ada pelajar yang Bapak cintai. Semoga kita bisa melangsungkan kajian ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan tidak banyak halangan itu dan ini, begitu ya. Kang Rizik, kalau tidak ada ditutup saja dengan doa akhir majlis. Baik Bapak, mungkin untuk pembacaan doa boleh dipimpin oleh Bapak Pak. Apa nih agak serak. Tutup aja dengan doa akhir majlis ini. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang utama gitu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Ellen Sumarna. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa membersamai kita dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji beberapa ilmu termasuk
ilmu Sahih Bukhari ini, karena memang gitu jarang perkumpulan-perkumpulan yang membahas tentang kajian Sahih Bukhari ini. Jadi mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita untuk menuntut ilmu dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, marilah kita tutup di kajian pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan perbuatan maupun tutur perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Recording stopped. kepada TV UPI, kepada adik-adik semua, kepada Bapak Ibu, ya ada Pak Mulyana dan yang lainnya. Nah, alhamdulillah, semoga kita bisa melaksanakan